Ini di ujungnya sudah kelihatan ada gosong, lalu kita masukkan. Masuk, kita putar begini. Nah, ini udah nggak bisa lepas lagi, dia sudah mengunci. Kita masukkan. Kalau nggak sabar ya nggak jadi, lur. Hele, starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yoda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Dan juga teman-teman, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan sukses, amin. Hari ini saya mau servis Canter 125 untuk trouble pada engine-nya atau mesinnya. Untuk mesin mobil ini bisa dihidupkan tetapi sulit begitu. Setelah hidup mesinnya terkadang tidak bisa digas begitu lor, kosong begitu ya. Ya memang mesin masih hidup. Setelah digas dilepas karena mati dan terkadang tidak mau digas. Untuk mobil ini, mobil saudara kita, kalau tidak salah itu masih wilayah sini ya, tidak jauh dari sini. Sepertinya mobil dagangan ini teman-teman, mobil jual beli sepertinya. Ini baru diservis, baru dicat begitu kelihatannya, tapi kalau tidak salah. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen. Mudah-mudahan apa yang saya tunjukkan, yang kita buat bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke bosku, langsung kita lihat Canternya. Kita naikkan dulu kabinnya, bos. Di sini sudah kita lakukan pemeriksaan pada filter solar bawah dan atas itu bagus. Lalu minyaknya itu dipompa padat dan bagus. Kita starter ya, itu sulit hidupnya. Lalu setelah hidup itu terkadang tidak mau digas begitu lor, kosong begitu ya. Jadi ini sudah saya buka untuk injection pumpnya. Ya berhubung kita repot, kemarin sibuk, tidak sempat kita ngameranya bukanya begitu. Di sini sebelum kita melepas injection pump ini seperti biasa teman-teman ya, ini kita harus topkan dulu, harus pas begitu. Ya diusahakan di timernya itu, di gigi timernya itu dipaskan coakannya, tandanya, agar supaya kita pemasangan tidak salah begitu teman-teman, tidak sulit begitu. Harus kita paskan dulu, setelah pas baru kita bisa lepas injection pumpnya begitu lor. Oke, kita lihat dulu untuk injection pumpnya. Seperti ini teman-teman, ini sudah kita buka ya. Masalahnya kita tidak sempat ngameranya saat melepasnya. Maklum sibuk lur. Ini sudah kita bersihkan pertama ya. Memang belum terlalu bersih. Di sini kita lihat ini bautnya tidak aslinya lagi teman-teman. Ini sudah baut biasa ya. Baut adjusternya, setelan minyaknya. Kita cek bagian belakang injection pumpnya. Semangat terus bos. Kita buka dulu. Di sini untuk tutup bagian belakang untuk pump ini sudah kita buka ya, seperti ini. Lalu untuk pompa solarnya, load solarnya sudah kita buka juga. Lalu untuk tutup dari asreknya, as plunyernya sudah kita buka dan ringnya. Di sini kita melihat ada permasalahan yang agak lumayan teman-teman. Nah ini untuk as penggerak dari plunyernya, ini seharusnya bisa ditarik ataupun ke bawah begitu ya, maju dan mundur begitu, ataupun naik dan turun. Ini jim. Jadi kalau seperti ini menurut saya permasalahan pada plunyernya ya, itu gosong, gores parah, ataupun mendekati jim begitu teman-teman. Ya kalau memang teman-teman ada biaya ya sebaiknya diantar ke kalibrasi, diservis total begitu. Ya beda lagi dengan teman-teman yang belum ada biaya, jadi bisa kita servis secara manual sendiri di rumah begitu. Jadi untuk pump ini mau kita buka dulu untuk plunyernya dan kita cuci bersih dan nanti kita lihat lagi. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Setelah kita lepas keempat plunyernya, untuk plunyernya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita buka ya keempat-empatnya. Memang kalau melepasnya ya sangat mudah, hanya butuh kesabaran begitu. Ya kalau mengganti plunyer tanpa turun bos pump itu ya bisa juga. Di sini untuk pumpnya kita turunkan.
dikarenakan ada kebocoran pada bagian depan ya. Lalu untuk bak tengahnya ini ada yang bocor seperti ini teman-teman. Lah ini bekasnya pecah atau retak ya di lem Dextone. Jadi nanti kita lem ulang ataupun kita alas babet begitu. Nah di sini kita melihat permasalahan pada plunger nomor 3 yang ini di ujungnya sudah kelihatan ada gosong atau kasar begitu, jadi menyebabkan sulit diputar, sulit digeser begitu ya. Masalahnya kalau ngegas ataupun mematikan itu posisinya bergerak untuk as plunger ini. Jadi ini sudah sangat kasar, menyebabkan seret pada rumahnya begitu. Jadi untuk plungernya harus kita ganti teman-teman. Kalau misalkan kita gosok ya tidak mungkin ya. Jadi kita carikan dulu untuk plungernya. Kita cari plungernya. Di sini untuk seperempatnya atau plungernya ya. Ini sudah kita beli, sudah kita siapkan. Ini kita beli satu buah, harganya lebih kurang 400.000 teman-teman. Ini tidak yang asli ya, yang biasa. Ya lumayan bisa membantu teman kita. Kalau yang Denso Jepang ya agak lumayan harganya. Ini yang biasa. Oke, setelah kita siapkan untuk keempat plungernya, lanjut kita lepas untuk valve-nya ya, atau holdernya dan o-ringnya. Kita pindahkan ke yang baru. Untuk pemasangan plungernya nanti kita pasang teman-teman. Kita pasang bareng-bareng ya. Ya memang sangat mudah untuk memasangnya. Kalau misalkan tidak ada keluhan yang lain, penggantian plunger bisa juga kita lakukan tanpa menurunkan untuk injection pumpnya ya. Tanpa kita turunkan bisa juga, hanya butuh kesabaran. Masalahnya kalau di atas itu ini racknya ya, pasti sangkut di sini ya. Jadi kita butuh kesabaran, bisa menggunakan 2 obeng yang panjang, yang kecil. Oke, kita lanjut dulu. Kita buka holdernya dan kita pasang ke yang baru. Setelah kita lepas keempat valve-nya dan o-ringnya ya, ini kedelapannya kita buka dan bisa kita pindahkan ke yang baru. Masalahnya ini kemarin saya lupa untuk membelinya, jadi kita pakai yang lama begitu. Oke, setelah begini, setelah kita lepas untuk valve-nya, bisa kita pasang ya ke yang baru ataupun nanti begitu. Lanjut kita pasang dulu untuk plungernya satu persatu. Kita pasang dulu. Nah ini untuk cara memasang plungernya begitu teman-teman ya. Ini yang dua sudah saya pasang, sangat mudah sekali. Ini kita lepas dulu ya. Kita lepas. Ini kita letakkan di tempat yang bersih. Ini kita masukkan dulu untuk asnya. Di sini ada huruf dan angka ya, 5971. Ini kita arahkan ya, memang bebas mau gimana pun bisa begitu ya, usahakan harus sama keempat-empatnya. Ini kita letakkan ke sebalik pumpnya, kita jepit begini, lalu kita masukkan. Nah setelah masuk kita putar begini. Nah ini udah nggak bisa lepas lagi, dia sudah mengunci. Lanjut kita pasang untuk selongsongnya ini. Dan kita paskan ke celahnya. Setelah pas kita putar lagi, pastikan dia harus masuk ke celahnya. Nah begitu teman-teman. Sayangnya tidak kelihatan ya, gelap ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lepas. Kita masukkan. Kita putar.
Yang penting kita harus sabar teman-teman, masang ini nggak boleh kita asal pasang ya, harus sabar, berhati-hati. Kalau nggak sabar ya nggak jadi lor. Kita putar supaya masuk. Setelah masuk ke 4 as plonjernya seperti ini teman-teman, lanjut kita cek kembali ya. Kita perhatikan harus masuk untuk tongolannya ini atau selongsongnya ya, penggerak dari as plonjernya. Setelah pas, lanjut kita bisa pasang untuk asnya atau reknya seperti ini. Kita masukkan dari belakang, dari lubangnya. Ya, di sini saya mohon maaf ya kepada yang ahli. Di sini kita belajar dan ya belajar bersama begitu. Ya walaupun ilmu sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu teman-teman. Ya kalau misalkan yang ahli ya, cara ini memang tidak dibetulkan. Tetapi di sini kita harus berbagi walaupun sedikit. Oke, setelah asnya masuk, kita pastikan tongolannya masuk ke celahnya ya, dan kita gerakkan seperti ini. Setelah keempatnya bergerak bersamaan ya, lanjut kita bisa pasang untuk plonjer bagian atasnya atau selongsongnya. Ya walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua, apalagi yang masih belajar ya. Ya memang saya juga masih belajar ini lur. Ya buat yang ahli bisa kasih saran ya. Ya terkadang teman-teman kita yang belum pernah melihat ya cara pemasangannya, jadi kali ini bisa melihat begitu. Ya kalau kita di sini tidak ada yang dirahasiakan, semuanya terbuka. Jadi biar sama-sama kita paham dan mengetahui begitu. Oke, setelah masuk untuk asnya, as reknya, lanjut kita bisa pasang untuk plonjer bagian atasnya, dan pastikan untuk o-ringnya ya sudah terpasang. Pastikan untuk o-ringnya ini masih bagus. Kalau sudah koyak sebaiknya diganti supaya tidak bocor begitu. Lanjut kita kasih grease ataupun oli dan kita bisa pasang. Untuk ringnya jangan lupa seperti ini ya, dipasang masing-masing ada 2 buah. Kita masukkan dulu. Bisa diperhatikan untuk tongolan ini ya, ini arahkan ke sebalik, arahkan ke mesin begitu, arahkan ke depan kita. Bisa berhati-hati teman-teman, jangan dipaksa untuk memasang plonjer ini. Nanti kalau dipaksa bisa rusak ya, lecet begitu. Kita masukkan perlahan-lahan. Untuk ringnya 2 buah. Lalu kita putar dan kita tekan. Nah seperti ini. Kita masukkan dulu teman-teman, kita lanjut dulu, nanti kalau sampai selesai agak lama ya.
Untuk ringnya ini pastikan harus sama semua ya, ke empat-empatnya, ke delapannya nomornya begitu, tidak boleh tebel sebelah. Oke, setelah kita ratakan untuk more-nya, lanjut kita bisa pasang untuk holdernya atau valve-nya, dan juga more-nya, bautnya bagian depan dan ringnya. Kita lanjut dulu. Semangat terus bos, kita lanjut dulu. Setelah kita pasang ke 4 blonjernya dan kita pasang ya untuk more-nya, lanjut kita pasang untuk holdernya atau valve-nya. Ini sudah kita pasang ke empat-empatnya. Lanjut di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman, ini untuk asnya ya. As reknya ini usahakan harus bisa digerakkan maju dan mundur begitu. Nah, seperti ini. Ini pastikan harus ringan. Kalau misalkan kita maju mundurkan ini seret, kita bisa cari dari sini ya, satu persatu gitu, mana yang menyebabkan seret begitu. Oke, setelah begini kita lanjutkan pasang tutup bagian belakangnya. Kita lanjut dulu. Di sini untuk pemasangan tutup bagian belakang mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya. Sangat mudah sekali teman-teman. Ya, kita perhatikan untuk packingnya, pastikan harus bagus. Lanjut kita pasang untuk tutupnya nih. Untuk posisinya, untuk pemasangannya ya, usahakan untuk pennya yang di sini, ya, ini usahakan yang pendek bagian dalam, usahakan yang pendek bagian dalam dan yang panjang bagian luar, jangan terbalik teman-teman. Lalu kita perhatikan pada seal as gasnya, pastikan masih bagus. Ini sudah saya cek, kita pasang dulu. Bisa berhati-hati kita memasang tutup bagian belakang, pastikan harus masuk. Lalu kita pasang pengancingnya atau kipnya yang kecil. Oke, setelah terpasang untuk kipnya atau pengancingnya bagian dalam yang kecil ya, lanjut kita pasang tutupnya. Pastikan untuk karetnya atau o-ringnya sudah kita pasang juga. Setelah kita pasang untuk bagian-bagian luar ya, seperti box solarnya, lalu pompa solarnya. Di sini untuk pompa solarnya kita ganti pada valve-nya atau fiber pompanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita ganti baru supaya minyaknya bagus ya. Lanjut kita cek kembali untuk seluruhannya. Setelah bagus dan aman, bisa kita pasang ke mobilnya atau ke mesinnya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan pada topnya teman-teman ya. Di saat melepas dan pemasangan itu harus sama. Usahakan jangan sampai lari. Kalau misalkan lari satu mata begitu, nanti hasilnya tidak bagus begitu. Jadi yang melepas dan yang memasang itu harus tahu begitu. Ini harus kita paskan dulu untuk topnya. Dah.
Pas. Oke. Sorong. Setelah pas, lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci teman-teman. Baut keliling bagian depan dan belakang. Selang-selang nozzle-nya kita pasang bautnya dan kita kunci teman-teman. Untuk pumpnya, lalu selang nozzle-nya sudah kita pasang. Ini tinggal anginan. Untuk mobilnya kita pindah di dalam bengkel. Masalahnya di luar, di sini musim hujan teman-teman, jadi kita agak repot ya. Itu complongnya datang menyerpis rem. Lah itu rem belakangnya bocor kiri kanan. Itu datang jadi minta diservis begitu lur. Kalau mesinnya aman. Ini kenternya kita pindah di dalam di bengkel. Ini kita tinggal coba dulu starter. Untuk baterainya atau akinya ya kita jumper. Masalahnya yang satu nggak ada apinya, soak gitu loh. Oke. Untuk minyaknya sudah keluar dan kita kunci untuk selang nozzle-nya. Ini kita hidupkan dan kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau awalnya tidak mau digas dan hidupnya sulit sekali. Oke, setelah terkunci selang nozzle-nya, kita cek kembali keseluruhannya. Jangan sampai ada yang lupa ataupun tertinggal. Kita coba dulu. Dilepas gasnya mati teman-teman. Jadi kita setel dulu ya untuk baut as gasnya. Kita ulur keluar sedikit untuk bautnya. Kalau mesinnya sudah mudah hidupnya. Kita lanjut dulu. Kita lanjut untuk kenternya teman-teman. Ini untuk mobilnya kita keluarkan ya. Ini sudah hidup dan kita tinggal menyetel. Masalahnya di dalam ada yang penting, jadi kita rocker. Nah di sini untuk pumpnya sudah kita servis. Lalu untuk filternya ya, ini kita ganti sekalian filter solar bawah dan atas. Pastikan bagus. Nah di sini untuk tali gasnya sekarang kita ganti. Masalahnya yang lama itu sudah mau putus, jadi kita ganti. Lalu di sini untuk penyetelannya ya, setelah kita rakit untuk pumpnya, kita bisa menyetel di saat mesin hidup seperti biasa, penggeseran plunyer. Buat teman-teman mungkin sudah paham semua cara menyetelnya begitu, sangat mudah sekali. Kita hanya butuh kesabaran. Setelah kita pastikan aman untuk keseluruhannya, kita cek kembali ya. Bisa berulang-ulang, lalu kita coba dulu. Kita mau tahu hasilnya gimana. Oke, satu leh. Untuk mesinnya sudah hidup. Kita matikan dulu. Satu lagi leh. Sepertinya dinamo starternya pun juga bermasalah teman-teman. Nanti kita buka juga dinamo starternya ya. Kita servis begitu. Dan juga akinya atau baterainya ini yang satu buah soak atau ngedrop. Jadi nanti kita tanya juga kepada pemilik mobilnya, ya memang mau diganti yang satu buah. Ini dinamo starternya belum kita servis, belum kita buka. Kita coba lagi. Starter. Untuk hidupnya sudah mudah teman-teman. Kita gas dulu.
Alhamdulillah untuk perbaikan dari kenternya sudah selesai teman-teman. Ini trouble-nya yang tidak mau digas sama sekali ya. Sulit hidupnya, setelah hidup tidak mau digas. Ini sudah kita servis injection pumpnya, penggantian pada pelunyernya. Ya memang cukup lumayan banyak ya yang kita servis. Mudah-mudahan aman dan lancar. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang saya tunjukkan, yang kita buat bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Hanya saja kita perlu kesabaran untuk penyetelan pelunyernya, begitu teman-teman. Nggak bisa kita asal geser ya, kita sesuaikan begitu satu persatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.